Itulah kehebatan spiritualitas. Laku spiritualitas adalah laku yang berani menjelajahi daerah gelap tanpa petunjuk apa-apa. Itu spiritualitas. Berbeda dengan sains. Sains tidak mampu atau tidak berani menyelidiki yang tidak jelas. Sains membatasi diri hanya menyelidiki yang jelas, yang logis, yang nampak, yang empirik. Salam cerdas selaras para tandafan di mana saja berada. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus spiritualitas. Kebetulan kali ini yang kedatangan beberapa tamu yang datang memperbincangkan tentang keberadaan manusia dengan kesadarannya yang saat ini masih menjadi teka-teki bagi hampir setiap orang tentang arti yang sebenarnya. Sudah jelas manusia memang berbeda dengan anjing atau monyet. Perbedaan itu terjadi bukan karena bentuknya saja yang berbeda, melainkan ada sesuatu yang istimewa dalam diri manusia yang tersimpan sebagai potensi atau bakat alam, yaitu di dalam otaknya. Jika dilihat secara fisik, keberadaan manusia sangat lemah dibanding tubuh binatang. Tubuh manusia banyak kekurangannya. Dalam berlari manusia tidak secepat puma, tubuhnya tidak sekuat badak, tidak bisa terbang seperti burung, atau tidak bisa berenang sehebat ikan. Kelebihan manusia atas hewan bukan ada pada tubuh dan bentuknya, melainkan ada pada potensi-potensi yang tersimpan secara primordial di dalam otaknya. Di dalam otak manusia tersimpan secara substansial primordial berbagai potensi dan bakat yang bisa dikembangkan. Terbukti dalam perkembangannya manusia banyak mengalami perubahan dalam kehidupannya, terutama perubahan yang terjadi dalam lingkungan hidupnya, sehingga dalam perkembangannya bisa dibedakan perubahan yang terjadi pada kehidupannya di zaman purba dengan kehidupannya di zaman milenial seperti saat ini. Berbeda dengan kehidupan binatang dari zaman purba hingga ke zaman modern saat ini, tidak mengalami perubahan apapun di dalam dirinya. Sedangkan dalam kehidupan manusia, seperti yang sudah kita saksikan bersama, bahwa manusia dalam pertumbuhannya, manusia tidak hanya cukup membutuhkan makan dan minum semata, namun lebih jauh lagi, manusia memiliki kebutuhan lain yang tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan makan dan minum, yaitu kebutuhan akan informasi-informasi, data-data, dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dan ternyata, beraneka ilmu pengetahuan inilah yang telah banyak merubah kehidupan manusia, baik dirinya sendiri maupun lingkungan hidupnya. Sehingga untuk mengenali dan menentukan siapa sebenarnya manusia, dibutuhkan ukuran-ukuran dan ketentuan-ketentuan tertentu. Apakah makhluk ini dikenal sebagai manusia karena kualitas tubuh ragawinya semata, atau diukur dari kecerdasan intelektualnya, atau dari kematangan jiwanya, atau karena pancaran kesadarannya? Oleh karena itu, kemanusiaan atau kualitas manusia hanyalah potensi semata, sebagaimana pikiran, jiwa, dan kesadaran. Berbeda dengan monyet, begitu bayi monyet dilahirkan dari induknya langsung menjadi seekor monyet. Seekor bayi anjing, begitu dilahirkan langsung menjadi anjing, tidak membutuhkan proses apapun. Sedangkan anak manusia, pertumbuhannya sangat tergantung kepada sosok yang mengasuh hidupnya, yang menjadi orang tuanya. Seorang anak manusia belum bisa disebut manusia, apalagi jika anak manusia diadopsi dan diasuh oleh seekor monyet, maka ia akan tumbuh sebagai anak monyet dan berperilaku sebagai monyet. Ia disebut manusia karena bentuk tubuhnya, namun kualitas kemanusiaan seorang manusia bukan pada kematangan biologisnya,
melainkan ada pada kualitas budi pekerti dan kesadarannya semata. Jika bayi manusia diadopsi oleh seekor monyet, maka ia akan menjadi monyet, sehingga potensi kemanusiaannya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan spiritual atau kesadarannya sama sekali tidak akan berkembang, sama sekali tidak akan menampakkan diri. Oleh karena keadaan lingkungan di mana manusia itu hidup sangat menentukan pertumbuhan jiwa dan kesadarannya. Salam cerdas selaras para tanggapan di mana saja berada. Seperti biasanya pada malam hari ini sebagai malam S3, malam sambang sambung sumbang, sambang sukma sambung roso sumbang raga. Kebetulan di malam ini kita kedatangan seorang tamu dari Perak, Surabaya, Pak Kuat. Nah, mungkin Pak Kuat bisa sedikit memberikan narasi sebagai perkenalan. Saya sudah lama ngikutin YouTube-nya dia. Mungkin sudah 3 atau 4 tahun yang lalu lah. 3-4 tahun yang lalu. Ya, 3-4 tahun yang lalu saya ngikutin YouTube-nya dia. Waktu itu saya masih di Sulawesi ya. Masih di Sulawesi. Cuma ya itu saya cukup intens lah. Ya mungkin saya anggapnya awalnya juga sebuah pemahaman baru. Yeah. Cuma saya rasanya ya pas, karena mungkin juga saya anggap itu mungkin logik juga, masuk akal juga, jadi saya anggap pas buat saya. Pas ya. Terus selama berjalannya waktu ya, ya mungkin ada keinginan saya juga. Oh siapa tahu pada saat nanti mungkin kalau memang ada jodoh gitu ya, siapa tahu bisa ketemu dengan dia yang mungkin ada jalannya. Terus kemarin belum lama 6 bulan yang lalu lah, saya harus pindah ke Surabaya. Dipindahkan ke Surabaya. Saya juga nggak tahu kenapa saya itu bisa juga merasa cocok ya. Walaupun itu mungkin sebagai pengetahuan yang baru sebenarnya, tapi saya merasa pas saja, merasa cocok, merasa ada sesuatu yang membuat sampean merasa lebih baik. Iya. Ya. Karena kecocokan kan di sana mungkin ya. Sebelumnya mungkin sudah punya pemahaman. Tapi dengan seringnya sampai mendengarkan konten-konten dia, ada semacam perombakan, penambahan, atau mungkin semacam revolusi atau pengembangan lebih jauh. Iya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi mungkin jadi ada beberapa pandangan saya mungkin yang jadi berubah 180 derajat. Berubah 180 derajat. Kepercayaan yang mungkin awalnya mungkin saya percayai gitu. Mungkin setelah itu mungkin jadi saya punya pandangan lain yang mungkin ya bisa 180 derajat. 180 derajat. Terus apa tindakan selanjutnya? Karena kan sudah 4 tahun yang lalu mengikuti channelnya ya. Mungkin ada beberapa channel juga yang diikuti ya Pak. Iya. Saya banyak ikutin channel, ya terang saja saya banyak yang ikutin channel juga. Ketika mungkin kan pastinya saya jadi banyak penasaran ya. Iya. Artinya ketika saya penasaran, pasti saya nyari channel lain yang saya anggap satu frekuensi ya. Banyak channel yang saya ikuti lah, yang menurut saya satu frekuensi. Tapi kemudian memutuskan untuk bisa hadir di sini gitu kan. Selanjutnya keinginan untuk bisa hadir bertemu dengan Hyang kan sudah cukup lama ya. Paling tidak ada sesuatu yang ingin diketahui lebih jauh mungkin. Ya, saya merasa masih bingung saja ya. Itu tadi ya, saya punya tanya itu ya semuanya baru sepemahaman pikiran saja.
semuanya baru bersifat aman. aman. Tapi yang kenyataannya saya tidak tahu. Ya memang awal mulanya perjalanan kita ya jelas harus diawali dengan lewat pemahaman, karena disadari atau tidak disadari setiap manusia selalu memiliki pemahaman tertentu, keyakinan tertentu ya. Entah itu keyakinan terbangun oleh agama, oleh spiritualitas, oleh adat istiadat, oleh budaya, oleh ilmu pengetahuan. Minimal dari sana terbangun satu keyakinan, pemahaman tertentu tentang kehidupan ini. Jelas revolusi yang terjadi atau perubahan-perubahan yang terjadi pasti pertama di tingkat pemahaman, di tingkat keyakinan. Sampai kita mencapai keyakinan yang betul-betul purna, paripurna. Yang selanjutnya otomatis bagaimana mewujudkan keyakinan tadi. Tidak hanya dia bertumbuh sebagai keyakinan, tapi sudah bisa mampu menjadi landasan kehidupan untuk mampu mewujudkannya dalam kenyataan. Selanjutnya. Kira-kira setelah bertemu dengan yang sekarang, ada pertanyaan-pertanyaan apa atau ada keinginan-keinginan apa yang ingin diketahui lebih jauh, lebih lanjut? Saya anggap dia masih belum tahu apa-apa ya. Saya masih sebatas pemahaman saya saja. Jadi apakah ada misalkan apa yang harus dilakukan gitu ya untuk sampai ke pemahaman yang lebih lanjut gitu. Mungkin yang biasa yang sampaikan sampai dengan kenyataan yang sebenarnya ya. Otomatis apa yang harus kita lakukan ya ada beberapa hal di tingkat pemikiran maupun di tingkat laku. Ya di tingkat pemikiran, di wilayah pemahaman ya jelas kita harus mencoba untuk mengembalikan pemahaman kita kepada dasar. Ya. Dasar dari mana pemahaman kita itu muncul? Sumbernya dari mana? Maka pemahaman itu harus mencapai titik kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dasar dari semua pemahaman yang kita pegang harus memiliki sumber yang jelas. Sumber yang paling jelas adalah kenyataan itu sendiri. Kenyataan itu sendiri. Nah, untuk memahami kenyataan, ya jelas butuh banyak data. Apa itu kenyataan? Pertanyaan ini demikian sederhana, namun tidak semudah menjawabnya. Karena pemahaman setiap orang tentang kenyataan itu tergantung pada kedalaman pengetahuannya masing-masing. Kenyataan itu hanya satu dan kekal abadi, sebagai dasar semua kehidupan dan semua pengetahuan. Namun apa yang bisa diketahui oleh manusia baru pada batas realitas eksternal, dan belum mampu mengetahui esensi kenyataan yang sebenarnya. Bahkan pengetahuan kebanyakan orang masih banyak di level konseptual semata. Maka pengetahuan terdalam tentang kenyataan harus dicapai hingga mengalami dan menyadarinya. Bukan hanya sebatas melihatnya, apalagi hanya tahu karena mendengarnya saja. Butuh banyak penyelidikan, butuh banyak mendengar, dan lain sebagainya. Ya, salah satunya kita banyak membaca dan lain sebagainya. Jelas seperti sampai kan sudah melewati semuanya. Apalagi seusia sampean jelas sudah banyak pengalaman dalam kehidupan. Pahit ketirnya kehidupan sudah dilewati. Ya otomatis yang selanjutnya kita jangan hanya berhenti pemahaman. Kita jangan hanya beri pada wacana, pada teori, pada pengetahuan konseptual. Tapi kita sudah harus bisa menerapkannya dalam kehidupan ini. Sudah harus bisa melakukan atau membuat kebenaran. Artinya
kita tidak hanya keyakinan kita berdasarkan kebenaran, tapi kita harus mampu bisa mewujudkan keyakinan itu menjadi kenyataan, menjadi fakta yang bisa kita alami. Ya harusnya di sana. Otomatis langkah-langkah itu bisa saja sampai dijalankan sendiri, mungkin tanpa bantuan siapa-siapa. Tapi jelas hal yang semacam itu akan memakan waktu yang cukup lama karena harus mencari sendiri. Ya. Tapi kalau kita mencoba menghubungi orang yang sudah melewati tangga-tangga tertentu, berarti kita tidak harus meniti jalan sendiri atau membuat jalan sendiri. Kita tinggal mengikuti jalan yang sudah dibuat. Kita tinggal menerapkannya, tinggal mengikuti, dan toh kita berjalannya dengan kaki kita sendiri. Jalan itu hanya semacam peta saja, semacam peta yang pernah dibuat oleh orang yang telah lewat. Dan kita hanya untuk mengikuti jalan itu karena jalan itu mencapai pada titik penghujung yang jelas, sehingga kita nggak perlu bikin peta baru. Yang kita lakukan tinggal menelusuri, sekalipun kita ke sana atau kita melangkahnya dengan kaki kita sendiri. Jalan sudah ada, sebagaimana yang bilang kalau spiritualitas itu adalah jalan kembali. Maka jalan itu hanya bisa ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, ya udah kita tinggal berjalan saja. Nah, cuma kadang-kadang dalam prakteknya ini seringkali orang gagal paham. Padahal seringkali seorang guru di dalam memberikan bimbingannya kepada murid-muridnya lewat bagaimana caranya berubah, bagaimana jalan apa yang harus kita lalui. Ini jalannya. Seorang guru hanya bisa menunjukkan ini jalan. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh murid? Tinggal menjalankan. Sudah aja. Apapun yang diperintahkan guru itu jalan. Jalannya sederhana, tidak serumit teori-teori dan dogma ya. Karena perjalanan manusia untuk kembali itu hanya daripada kemurniannya. Sedangkan manusia itu hidup sebagai kesadaran. Hanya saja kesadarannya dibungkus oleh berbagai macam keterbatasan. Ibarat kesadaran itu cahaya, dan kemudian cahaya itu kita bungkus atau kita batasi, kita kurung dalam kurungan-kurungan yang bermacam-macam tadi. Otomatis cahaya atau kesadaran itu menjadi redup, kehilangan cahayanya. Muncul keluarnya sangat sedikit. Tapi kesadaran yang semacam ini jelas gelap sekali. Gelapnya itu karena bungkusan-bungkusan dan kurungan-kurungan tadi. Kita dikurung oleh berbagai macam keterbatasan tubuh kita, keterbatasan panca indera kita, keterbatasan pikiran kita, keterbatasan keyakinan kita, keterbatasan pemahaman kita, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Kalau keterbatasan-keterbatasan yang telah membatasi kita ini kita lepaskan satu persatu, otomatis cahaya kesadaran itu akan semakin terbuka, sehingga cahayanya semakin jelas. Maka langkah-langkah spiritual adalah langkah-langkah bagaimana melepaskan diri dari keterbatasan-keterbatasan. Apa yang guru lakukan hanya memberikan jalan. Ini loh caranya menghancurkan keterbatasanmu ini. Lakukan. Tapi banyak murid yang kadang-kadang tidak bisa melakukannya karena dianggapnya itu bukan jalan. Jadi jalan itu mudah karena guru tahu bahwa ini punya cahaya yang luar biasa, tapi sayang mungkin egonya terlalu tinggi. Guru hanya mencari jalan bagaimana menghancurkan egonya ini. Jalannya mungkin sederhana, seorang murid mungkin nggak tahu kalau itu jalan. Nah, sekarang kamu coba nari
di depan orang banyak. Nah ini saya, itu kan jalan. Masa spiritual kok gini suruh nari ya? Nah ini kadang-kadang kan misalnya ada orang kok spiritual kok disuruh nari, disuruh gini misalnya. Kelihatannya perintah-perintahnya sederhana, karena seorang guru tahu yang membuat orang ini kesadarannya hilang karena dia dicengkeram atau terikat oleh keyakinan-keyakinan tertentu, pikiran-pikiran tertentu, ego-ego tertentu. Di mana ego ini, keyakinan ini harus dihancurkan lewat ini. Lewat ini. Kadang-kadang guru juga merasa bisa nggak orang ini tak kasih perintah ini. Nah, kadang-kadang gitu juga. Padahal kalau mau menjalankannya luar biasa. Nah, begitu. Jadi seperti itu. Ya langkah selanjutnya ya kita harus mulai bisa membuktikan, membongkar satu persatu keterbatasan yang membuat kita kesadaran kita terpuruk. Nah, karena harus mentani satu-satu. Mentani satu-satu. Ibaratnya gini, Thomas Alva Edison ketika dia menemukan listrik ya masalah ya. Dia mungkin melakukan dari awal, memakan waktu yang cukup lama. Mungkin orang lain yang ingin mengikuti jalannya bisa, atau dia mungkin bisa mengenali listrik tanpa harus melalui orang lain. Tapi dia harus mengawali sendiri baru. Kenapa enggak dia belajar sama Thomas Alva Edison saja? Kalau misalnya Thomas Alva Edison mampu melangkah ke langkah yang katakanlah ke langkah 200, kita belajar langsung yang di langkah ke-200-nya tinggal melanjutkan Langsung start di 200 itu ya. Iya, karena yang itu kan bisa kita baca, bisa kita peroleh dari Thomas. Selanjutnya kita bisa melangkah lebih lanjut, mengembangkannya lebih lanjut di sana. Maka pengetahuan itu akan bahu membahu sehingga berkembang. Itulah sebabnya manusia memilih untuk memiliki pikiran dan belajar dari bahasa. Manusia berani karena demi kemajuan. Padahal resikonya kita dikasih pikiran dan bahasa tersesat. Banyak majunya, tapi kita tersesat dalam kemajuan. Disitulah kita mulai memilih dan kita berani dengan resikonya. Pikiran, dengan adanya pikiran, dia akan beresiko buat kita. Kita minta sebuah pikiran yang begitu cerdas. Dia seperti AI. Ya. Pikiran itu seperti AI buat kita. Karena sebetulnya kita punya kecerdasan sendiri yang murni. Tapi kecerdasan itu sementara tenggelam. Kecerdasan buatan. Ya palsu buatan. Tapi itu pertolongan. Karena kecerdasan kita sendiri tenggelam. Tenggelam karena adanya keterbatasan. Ketika kita lahir ke dalam tubuh, kecerdasan kita tenggelam dalam tubuh. Dan kita sama sekali nggak punya apa-apa, nggak punya kesadaran apa-apa saat itu. Kesadaran kita saat itu hanya bisa nangis kalau lapar. Ya kan? Hanya bisa itu aja. Kesadarannya hanya sekedar membuat kita untuk memberitahukan aku lapar, aku haus. Kesadarannya hanya dibatas itu saja. Apa yang bisa kita lakukan dengan kesadaran yang terbatas itu? Di sana otomatis dengan adanya kesadaran yang masih sangat tipis dan gelap ini, paling tidak kebutuhan manusia di tingkat pertama ya makan dan minum. Setelah makan dan minum, tubuhnya pun bertumbuh, otak pun bertumbuh. Ketika otak tumbuh, otak manusia dengan otak binatang itu berbeda. Otak binatang sudah ditentukan oleh alam hanya sebatas itu. Binatang dari generasi ke generasi, dia sama sekali tidak mewariskan pengetahuan apapun kepada keturunannya. Sehingga setiap keturunannya dia harus memulai hidupnya dari pertama. Belajar lagi dari pertama.
Karena orang tuanya tidak memberikan apa-apa, tidak bisa memberitahukan apa-apa. Orang tuanya hanya bisa menyusui dan mungkin bisa memberikan pelajaran bagaimana harusnya menghadapi musuh dan bagaimana harus menjauh dari musuh yang mungkin berbahaya untuk kehidupannya. Ya, maka apa yang dilakukan oleh binatang dan hampir semua makhluk adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup. Sehingga dalam bertahan hidup itu hanya ada dua jalan, melawannya atau melarikan diri. Kalau kita ada bahaya, maka bahaya itu kita baca. Karena yang kita hadapi ini bisa jadi makanan atau bisa jadi kita yang dimakan. Nah, begitu. Ya. Maka ada dua jalan. Tujuannya bertahan hidup. Kalau dia makanan, ya kita makan untuk hidup. Ya. Kalau ternyata dia lebih besar dari kita, berarti kita yang jadi makanan. Agar kita hidup, ya lari. Makanya untuk bertahan hidup yang kita lakukan kebanyakan hanya fight and flight. Menghadapi, melawannya, atau melarikan diri. Itu di tingkat binatang. Nanti di tingkat manusia beda, karena banyak manusia yang belum mampu ke tingkat manusia yang sebenarnya. Apa yang dilakukan manusia dalam menghadapi yang semacam itu gak jauh beda dengan binatang. Tetap fight and flight. Melawannya atau kabur. Padahal harusnya manusia tidak seperti itu. Karena manusia lebih tinggi, kesadarannya lebih jauh. Keterbatasan yang sudah bisa kita ungkapkan di tingkat manusia itu sudah lebih baik. Apalagi otak yang ada pada kepala kita ini berbeda dengan otak yang ada pada kepala binatang. Otak binatang sudah ditentukan hanya sebatas itu. Sedangkan otak manusia ini di dalamnya banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Ada potensi di dalamnya. Potensi ini akan berkembang. Dan yang disebut manusia pun sebetulnya hanya potensi. Manusia itu bukan ketentuan. Ya. Manusia itu bukan ketentuan. Artinya gini, yang disebut manusia itu bakat. Bakat itu bisa menjadi, bisa tidak. Nah, kalau anak ini punya bakat pelukis. Kalau dia bertemu dengan guru lukis, maka dia akan jadi pelukis. Tapi kalau ketika dia bertemu dengan guru yang lain, dia tidak akan jadi pelukis. Karena itu, potensi yang ada di dalam otak kita, ada di dalam diri kita, ini tergantung pada bagaimana kita mengembangkannya. Bagaimana tadi kalau dia berbakat melukis, ya harus bertemu dengan guru pelukis. Nah, manusia, bagi manusia adalah bakat. Artinya tidak semua manusia bisa jadi manusia. Itu yang disebut bakat. Tidak semua manusia bisa jadi manusia. Sebenarnya awalnya kan mempunyai potensi yang sama ya. Iya. Potensinya kan sama ya. Tapi ada yang bisa menjadi manusia yang seharusnya, terus ada yang tidak ya. Terus apa yang menyebabkan kenapa ini ada yang bisa yang jadi seharusnya, ada yang ada yang dibiarin tidak menjadi yang ini karena gini, manusia itu sebuah potensi. Potensi itu berkembang kalau kita kasih makanan. Kita kasih makanan. Ibarat tanaman, dia harus kita sirami dan kita pupuk. Agar tanaman berbuah, katakanlah kita kasih pupuk yang bisa mempercepat terjadinya pembuahan. Begitu kan? Kalau tanaman ini tidak pernah dikasih pupuk yang, maka mungkin dia akan gagal untuk berkembang menjadi sebagai yang lebih baik. Apakah kalau misalkan ini ada yang berkembang, ada yang gagal, apakah itu juga bagian dari takdir Tuhan atau seperti apa? Semua orang membawa takdirnya sendiri. Alam Tuhan hanya telah memberikan ketentuan pada alam ini. Ketentuan Tuhan itu
luar biasa hebatnya. Tuhan memberikan kebebasan penuh pada manusia untuk menentukan kehidupannya. Dan manusia seringkali harus banyak belajar dari kehidupannya. Manusia harus mengalami banyak kejatuhan. Dia baru bisa belajar dari kejatuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, manusia itu hanya potensi. Jika manusia itu, kalau dia hidup bertemu dengan manusia lainnya, maka dia akan jadi manusia. Kalau anak manusia ini kemudian dia dipelihara oleh monyet, ya, karena manusia, otak manusia ini baru berkembang tergantung pada data-data yang masuk di kepalanya. Kalau tidak ada data-data sama sekali yang masuk di kepalanya, jadi apa dia? Kalau dia dipelihara sama monyet atau binatang lainnya, bisa dia jadi manusia? Nggak bisa. Oleh karena itu, tidak salah kalau dia mengatakan bahwa manusia itu bakat. Tinggal tergantung kita mau mengembangkannya atau tidak. Seperti yang sudah dia pernah katakan. Beda dengan binatang. Anjing begitu lahir jadi anjing. Monyet begitu dia langsung jadi monyet. Manusia itu lahir belum tentu jadi manusia. Bahkan manusia sekali membatasi dirinya dengan keyakinannya yang terbatas. Sehingga dia membatasi diri dengan mengatakan aku gak jauh beda dengan binatang. Kemampuan manusia hanya mampu melihat apa yang bisa dilihat. Maka yang tidak bisa dilihat kenapa harus kita percaya? Kenapa kita harus percaya bahwa tubuh saya bergerak ke sana ke sini karena adanya unsur-unsur gaib yang mengendalikan saya? Di sini manusia sudah membatasi diri. Hanya sebagai tubuh. Siapa yang membatasi diri? Sehingga dia pun membatasi pengetahuannya. Lalu apa yang bisa berkembang dari orang-orang yang membatasi dirinya? Ini yang disebut orang-orang yang tertutup. Orang yang menutup diri, membatasi diri. Mungkin dia nggak nyebut bahasa Arabnya ya. Orang-orang yang tertutup, bahasa Inggrisnya tercover. Orang-orang yang tercover, ya, membatasi diri. Kenapa kita harus percaya dengan yang maha gaib, yang nggak nampak, yang nggak bisa dibuktikan? Nah, ini orang sudah membatasi diri. Padahal kita punya potensi untuk mencapai sesuatu yang tinggi, lebih jauh. Karena kita dibatasi oleh keyakinan kita. Kita menciptakan keyakinan, dan dari keyakinan itu membatasi kita. Sehingga manusia nggak bisa berkembang sejauh dari apa yang dia yakin. Orang yang mungkin yakin ada Tuhan, tapi dia hanya merasa bahwa kita yakin ada Tuhan. Tapi kita tidak diberi hak untuk bisa bertemu. Nah, ini juga pembatasan. Ini pembatasan namanya. Harusnya kita kan menghancurkan semua batasan, tapi kita membuat pembatasan sendiri. Bahwa kita ini punya potensi yang luar biasa. Bahkan pikiran kita ini juga potensi. Pikiran itu tidak ada. Pikiran itu baru berkembang setelah ada data yang masuk ke dalam pikiran, ke dalam otak. Jiwa pun juga potensi. Maka kesadaran pun juga potensi. Artinya, pikiran, jiwa, dan kesadaran sudah selalu ada secara substansial internal. Sekalipun kehidupan manusia masih di level sperma, janin, atau kanak-kanak. Namun demikian, untuk agar potensi itu muncul secara eksternal, dibutuhkan adanya beberapa syarat dan waktu yang tepat untuk pertumbuhannya. Padahal dia bukan potensi seperti yang dia bilang. Kesadaran adalah cahaya murni. Hanya saja dia dibungkus. Ketika kita lahir ke alam semesta ini sebagai tubuh, maka kita tenggelam dalam kesadaran tubuh. Kesadaran tubuh hanya bisa mengantarkan kita untuk memberitahukan aku
aku lapar atau aku haus. Aku butuh minuman karena aku haus. Aku butuh makanan karena aku lapar. Jadi kesadaran tubuh hanya mengantarkan kita untuk mencari makanan saja. Maka dari kesadaran yang satu, kalau kita kembangkan maka akan mengantarkan kita pada kesadaran yang lebih tinggi. Artinya, ketika kesadaran kita mulai membaik, artinya keterbatasan-keterbatasan tadi mulai terungkap, mulai terlepas. Ketika satu persatu keterbatasan itu terlepas, maka cahaya kesadaran yang ada dalam diri kita akan semakin cerah. Sampai kita benar-benar telanjang. Tidak ada lagi bungkus yang membatasi kita. Kita benar-benar telah mencapai kesadaran murni tanpa batasan. Nah, di sanalah arah kita, ya, kesadaran murni. Nah, kesadaran yang diketahui oleh orang belum kesadaran murni, baru kesadaran yang terbatas. Kesadaran yang masih terbungkus oleh banyak keterbatasan. Maka langkah spiritual adalah langkah kembali. Kembali ke mana? Kembali telanjang. Kita ini dibungkus oleh berbagai macam keterbatasan. Bagaimana caranya kembali? Kembali menghancurkan semua bungkusan, melepaskan semua pakaian yang membuat kita tidak mampu mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Kita hanya mengenali diri kita hanya sesuai dengan baju yang kita pakai. Iya kan? Dan banyak manusia yang hanya mengenali dirinya hanya sebagai tubuh, sebagai pikiran, sebagai sesuatu yang tidak jauh dari itu. Dan manusia dalam hal ini telah membatasi diri. Bahkan dia mengajak orang lain untuk sama-sama terbatas. Dan mereka menyebutnya dengan keyakinan. Dan setiap orang punya keyakinan. Dari keyakinan-keyakinan itu kita bisa mengukur orang yang ini lebih banyak istilahnya dia lebih telanjang atau lebih terbungkus. Jadi dialog-dialog kita kan bisa tahu. Seperti ketika orang tua berdialog dengan anaknya, bagaimana terbatasnya seorang anak. Dengan keterbatasannya seorang anak, orang tua tidak bisa mewariskan pengetahuannya. Sebab apapun pengetahuan orang tuanya, tidak akan mampu diwariskan kepada anaknya yang masih kecil. Nah, dengan adanya pikiran inilah manusia bisa mewariskan pengetahuannya. Dengan adanya pikiran inilah kita bisa memiliki banyak pengetahuan. Dan pengetahuan itu bisa kita simpan. Dengan adanya pikiran inilah kita bisa mencatat semua keberhasilan yang pernah kita dapatkan. Atau kegagalan-kegagalan yang pernah kita lalui. Kita simpan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Agar anak-anak kita tidak mengulangi kegagalan yang pernah kita lewati. Agar anak kita melanjutkan keberhasilan yang pernah kita dapatkan. Itulah pentingnya tujuan daripada pikiran diberikan kepada manusia. Dan resikonya karena pikiran yang dibutuhkan oleh manusia, karena dia sebagai sarana yang begitu canggih, maka tugas pikiran hanya selalu bertanya. Pikiran ditugaskan untuk bertanya, siapa aku? Siapa aku? Bisa nggak kita menjawabnya? Oleh karena itu pikiran memiliki tugas utama. Tugas utama ini yang disebut sebagai istilahnya fungsi pikiran di tingkat pertama adalah yang disebut sebagai fungsi substansial. Yaitu pikiran yang selalu bertanya siapa aku? Benarkah ini aku? Dan pikiran tugasnya bertanya. Bertanya berarti kan meragukan. Oleh karena itu berbahayanya kita punya pikiran,
Kalau kita sudah terkontaminasi oleh pikiran, kita akan selalu meragukan. Berarti kita terkontaminasi oleh watak pikiran yang selalu meragukan. Kita bisa meragukan diri kita sendiri, meragukan Tuhan, meragukan orang-orang yang kita cintai, meragukan siapapun. Bahkan meragukan pengetahuannya sendiri, meragukan pengalamannya sendiri. Itu berarti kita sudah terkontaminasi oleh pikiran. Ini bahayanya pikiran di sana. Pikiran adalah merupakan alat yang begitu cerdas buat kita. Begitu cerdasnya, karena cerdasnya sehingga kita tidak sadar kalau kita ini dikuasai oleh pikiran itu sendiri. Karena manusia belajar melalui pikiran. Dan manusia sadar sebagai pikiran. Dan manusia nggak sadar kalau dirinya adalah pikiran. Bagaimana mungkin pikiran bisa melepaskan diri dari pikiran? Nah ini namanya kucing-kucingan. Makanya ketika ada orang berusaha untuk meditasi, dan meditasinya dalam rangka ingin mengendalikan pikiran, bagaimana mungkin pikiran bisa mengendalikan pikiran? Yang namanya pikiran tuh liar, memang udah watak dari pikiran, selalu meloncat ke sana, meloncat ke sini. Pikiran tuh selalu loncat ke masa depan, ke masa lalu, kemana-mana. Dan disebut manusia ngikuti keloncatan pikiran itu, mengarah. Pikiran kita seringkali loncat ke masa lalu, loncat ke masa depan, dan nggak pernah hinggap di masa kini. Dan manusia banyak yang terjebak, akhirnya dia hidup dalam pikiran, hidup di alamnya pikiran. Alamnya pikiran tahu sampai? Masa lalu dan masa depan itu alamnya pikiran. Nah manusia-manusia yang hidup di alamnya pikiran, ini yang disebut dunia. Yang disebut dunia itu di sana. Nah ketika manusia sadar dari pikiran, bebas dari pikiran, berarti dia hidup bangun dalam alam yang sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya adalah alam Tuhan. Alam Tuhan itu ya saat ini, sekarang. Ketika kita mampu membawa pikiran kita untuk tetap berada di dalam kehidupan saat ini dan sekarang, berarti kita masuk di alam Tuhan. Alam yang tidak ada penderitaan di dalamnya. Alam yang penuh dengan kenikmatan. Alam Tuhan itu alam yang penuh dengan kenikmatan. Kalau orang bertanya, surga itu ada atau tidak? Ada. Karena keadaan yang sebenarnya adalah surga. Ketika Adam ketika awal kehidupan, kenapa disebut surga? Karena saat itu Adam belum ngunduh pikiran. Tahu? Pikiran itu hanya aplikasi. Ya, hanya sebuah sebelum Adam itu mengunduh aplikasi yang disebut pikiran, Adam dalam surga. Tapi manakala Adam mulai mengunduh pikiran dan belajar melalui pikiran, saat itulah Adam jatuh. Nah, jatuh derajat dan martabatnya. Dia kehilangan surganya. Karena sumbernya neraka tuh ini pikiran. Makanya kalau pikiran adalah sumbernya neraka, bukan neraka, sumbernya neraka. Ya, artinya dia bisa menjadi sumber kalau kita salah menggunakannya. Sakit, ya sudah, belajar menerima sakit tadi. Rasakan coba sakit itu, masuki sakit itu. Apa yang terjadi? Jadi yang hanya bisa bicara gitu. Karena yang dialami orang, makanya guru hanya bisa memberikan jalan. Masuki rasa sakit tadi. Manusia kan hanya bisa merasakan sakit tapi nggak pernah memasuki. Manusia itu hanya berada di pintunya saja. Akhirnya dia selalu kesakitan. Sakit adalah rasa.
maka dia adalah pintu bagi kita. Dia portal yang bisa mengantarkan kita masuk ke alam rasa. Dan manusia diberi portal-portal yang mudah, tapi manusia seringkali tidak memasuki. Manusia hanya menjadikan portal-portal itu sebagai pengalaman-pengalaman yang terbatas. Masuki rasa sakit itu, maka rasa sakit itu hilang. Kalau kita benar-benar memasuki, rasa sakit itu hilang. Karena rasa sakit itu muncul dari pikiran pertama kali. Muncul dari pikiran, itu bisa dikupas nanti, ya. Kita mampu hadir di saat ini dan sekarang. Itu sendiri keadaan itu sendiri sudah merupakan keadaan surga. Kalau manusia ini mampu melepaskan diri dari kesedihan dan ketakutan, saat ini akan kudatangkan surga saat ini juga. Akan kuberikan surga saat ini juga. Itu ayat dari kitab suci, bahwa apabila manusia itu mampu membebaskan diri dari kesedihan dan ketakutan, maka akan kuberikan surga saat ini juga. Tadi kita harus bisa melupakan kesedihan dan ketakutan. Di ayat itu ditandai dengan mengatakan kesedihan dan ketakutan. Nah, dari sana kita bisa mulai mengkajinya, apa itu kesedihan dan apa itu ketakutan. Dari mana munculnya kesedihan? Itu yang harus kita sendiri. Kesedihan itu bisa muncul dari perkara-perkara yang pernah kita alami. Perkara-perkara buruk sudah lalu yang kita alami. Setiap kita mengingatnya, kita sedih. Artinya, kalau kita sudah tidak lagi bersedih hati, berarti kita pernah ke masa lalu lagi. Kita tidak lagi pernah memasuki ke masa lalu. Nah, sekarang yang kedua adalah bebas dari ketakutan. Nah, ketakutan itu muncul dari mana? Ketakutan itu muncul ketika kita mencoba melihat ke masa depan. Lalu dia ketika melihat masa depan, dia merasa, wah, masa depanku gak jelas. Hari ini saja aku gak jelas. Dia selalu mengukur jelas tidaknya kan dengan ukuran-ukuran yang tidak pasti. Akhirnya dia selalu melihat masa depan itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakjelasan. Masa depan itu kan gak jelas. Jelas akan melahirkan ketakutan. Maka orang yang mampu membebaskan diri dari ketakutan, berarti orang ini gak pernah ke masa depan. Gak pernah berhayal, gak pernah berpikir tentang masa depan. Dia selalu hadir di saat ini dan sekarang. Nah, orang yang selalu hadir di saat ini dan sekarang, itulah surga. Karena surga adalah keadaan kita yang sebenarnya. Ketika kita bebas dari pikiran, itulah surga. Maka latihan-latihan pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjaga jarak antara kita dengan pikiran. Pikiran itu hanya sarana buat kita. Dia hanya alat. Alat yang mampu menolong kita untuk mengingat sesuatu, menulis sesuatu, agar ingatan ini bisa diwariskan kepada keturunan kita. Agar keturunan kita tidak mengalami kegagalan yang pernah kita alami. Agar keturunan kita mampu melanjutkan keberhasilan yang pernah kita capai. Itu yang membuat manusia dari generasi ke generasi selanjutnya semakin maju. Sedangkan binatang dari dulu sampai sekarang tidak memiliki kemajuan apa-apa. Tapi kemajuan apa-apa memang tidak menentukan apa-apa. Ya. Binatang sekalipun dari dulu sampai sekarang telanjang, toh dia juga nggak tahu yang disebut bahagia dan tidak bahagia. Yang kemajuan saat ini ya, itu pun bisa kita bisa nilai ini bukan kemajuan yang bukan kebahagiaan dan ini yang kemajuan yang bisa kita capai lewat bakat-bakat ini adalah paling tidak
kita mampu melampaui keterbatasan kita. Kita mampu melampaui keterbatasan kita. Kita akan mencapai kesadaran tentang siapa sebenarnya diri kita. Kita akan sadar bahwa sesungguhnya menjadi ruh itu bukan tujuan kita. Artinya menjadi penghuni langit atau penghuni surga itu bukan tujuan kita. Kita memang penghuni surga yang turun ke bumi. Yang turun ke bumi dalam rangka ingin menjelajahi bumi. Ingin mengalami keterbatasan. Lalu kita diberi pakaian dan alat agar kita mampu menjelajahi kehidupan di bumi yang terbatas ini. Pakaian itu adalah tubuh dan alat itu adalah pikiran. Bagaimana kita mampu mengalami keterbatasan ini, tapi dengan kesadaran lagi. Ya, kesadaran primordial, kesadaran awal yang disebut kesadaran murni. Itu yang bisa kita sebut jati diri. Orang Buddha menyebutnya tanpa diri. Orang Buddha menyebutnya tanpa diri, kita nyebutnya jati diri. Orang Islam menyebutnya apa? Fitri, keadaan fitri. Nah, keadaan fitri itulah tujuan kita hidup. Agar dalam keterbatasan ini kita mampu merasakan kenikmatan yang tak terbatas. Maka memahami pengertian surga di sini sangat berbeda. Ya. Jadi surga adalah keadaan kita yang sebenarnya. Saat ini di dunia ini. Iya. Bahkan sebelum kita mengenal pikiran, kita berada di dalam surga. Pada saat kita mulai mengenal pikiran dengan segala macam pengetahuannya, maka ketakutan demi ketakutan, keinginan demi keinginan mulai menyerbu kita. Yang ada dalam kehidupan kita hanya melulu ketakutan dan berharap. Berharap pada kebaikan dan selalu menolak semua yang ditakuti. Sehingga manusia kadang-kadang tidak tahu bahwa yang ditakuti sebetulnya yang baik. Belum tentu yang dia sukai baik untuk dirinya. Nah, di sini manusia kadang-kadang lalai gagal bahwa jamu yang pahit itu lebih menyehatkan daripada gula yang manis. Dalam kehidupan ini juga seperti itu. Kita seringkali takut pada sesuatu yang nampaknya berbahaya. Itulah sebabnya kita perlu mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Agar kita hidup dalam alam yang terbatas ini dengan kesadaran yang tidak terbatas. Bahasa spiritualnya begitu. Kalau pakai bahasa agamanya nanti bagaimana kita hidup sebagai manusia dengan kesadaran Tuhan. Kita hidup sebagai manusia tapi dengan kesadaran Tuhan. Itulah para nabi, para rasul, para Buddha, para avatar. Orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang sudah tercerahkan adalah orang-orang yang sudah kembali pada kesadaran murninya. Kesadaran murni adalah kesadaran Tuhan sendiri. Kesadaran itu tidak bisa dibatasi dan tidak bisa ditunjuk tempatnya. Dia meliputi semua yang terbatas. Semua yang terbatas. Dia menghidupkan semua yang terbatas. Kalau sampai tapi jelas semuanya ada pusat. Tapi semua yang berpusat itu sama seperti apa? Sama seperti kita tanyakan udara itu letaknya di mana? Sampai bisa menunjukkan udara letaknya di mana? Itu hal yang bisa kita rasakan.
Untuk menunjukkan yang itu aja kan sulit ya. Kita mengatakan udara ada di mana-mana, memang ada di mana-mana. Apakah udara ada di mana-mana itu menandakan udara itu banyak? Tidak. Berarti kita juga tidak bisa mengatakan kalau kesadaran itu ada di dalam diri kita juga belum tentu. Ada, hanya terbungkus. Hanya terbungkus. Itu terbungkus oleh badan, terbungkus oleh pikiran, terbungkus oleh panca indera, terbungkus oleh berbagai macam keterbatasan. Keyakinan, pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan berbagai macam ketakutan. Itu kalau kita mau menyelidikinya lewat ajaran leluhur, maka ada 107 lapisan yang membungkus kesadaran kita. Nah, satu persatu itu harus kita hancurkan. Satu persatu harus kita lepaskan. Nah, dalam tasawuf, melepaskan satu persatu bungkusan-bungkusan itu kita sebut makom. Begitu kita mampu melepaskan satu keterbatasan, masuk ke makom pertama, makom kedua, ketiga. Maka dalam tasawuf juga ada aliran-aliran yang makomnya, ada yang makomnya sampai 150, ada yang makomnya sampai 50. Ya itu penjelasan di tasawuf seperti itu. Pada intinya ya kita, langkah spiritual adalah langkah kembali. Asal mulanya kita telanjang, harus kembali telanjang. Tapi kita lahirnya, maka apa istilahnya, ketika kembali pun harus telanjang. Asal mulanya kita tidak menggunakan pikiran, kembali pun harus tanpa pikiran. Kalau yang sampaikan tadi, kalau pembungkus kita itu ada banyak sekali kan ya, berarti sulit sekali kita untuk sampai ke kesadaran. Ya kalau kita mengatakan sulit, akan sulit. Karena kesadaran itu sakti luar biasa. Bahkan karena kesaktiannya itu dia ingin menguji dirinya. Coba aku akan membungkus diriku sendiri dengan berbagai macam bungkusan. Mampu aku menghancurkan semua bungkusan tadi sehingga aku mampu mengenali diriku. Itu satu keyakinan yang luar biasa, bukan keyakinan lagi. Dan justru di sanalah petualangan. Itulah kehebatan spiritualitas. Laku spiritualitas adalah laku yang berani menjelajahi daerah gelap tanpa petunjuk apa-apa. Itu spiritualitas. Berbeda dengan sains. Sains tidak mampu atau tidak berani menyelidiki yang tidak jelas. Sains membatasi diri hanya menyelidiki yang jelas, yang logis, yang nampak, yang empirik. Tapi kalau menurut dia sendiri, antara sains dengan sains yang saat ini ada atau berjalan, pengetahuan tentang sains dengan spiritualitas, apakah itu sejalan? Sains dan spiritualitas beda jalan. Tapi sains, apakah sains itu bisa dikatakan juga sebuah kebenaran? Sains benar, kebenaran sains itu relatif. Semua temuan-temuan sains itu sangat berguna bagi kita untuk mengenal lebih jauh tentang kenyataan yang menampakkan diri, agar kita tidak salah di dalam memahami teks-teks kitab suci. Karena teks-teks kitab suci ini pada tingkat dasarnya harus selaras dengan alam. Nah, berita-berita tentang alam itu berhasil diungkapkan oleh sains. Oleh karena itu, temuan-temuan sains sangat berguna buat pikiran kita agar mampu memahami kehidupan ini dalam batas-batas logis. Karena selama kita masih menggunakan pikiran dan kata-kata, kita butuh logika sebagai pegangan, sebagai rambu-rambu, agar tidak disesatkan oleh pikiran. Maka logika adalah rambu-rambu yang harus kita kenali dengan baik.
Karena tujuan daripada logika adalah mampu membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas atas penemuan-penemuan, agar tidak kita salah di dalam menyimpulkan. Sekalipun banyak orang yang salah menyimpulkan dengan mengatakan Tuhan itu tidak ada menurut neuroscience. Neuroscience sama sekali tidak bicara tentang Tuhan. Kalau kita mengatakan menurut neuroscience itu salah. Neuroscience tidak menyelidiki Tuhan. Neuroscience mampu menyelidiki syarat manusia sedemikian rupa. Tapi temuan-temuan tadi kan berhasil ditemukan, tapi kan belum dikenali secara mendalam oleh para neurolog. Baru saja ditemukan, belum dikenali secara mendalam cara kerja yang lebih mendalam dan fungsi yang sebenarnya dari saraf tadi. Saraf manusia itu punya potensi yang luar biasa, tapi kan membutuhkan saraf. Tapi kalau kemudian kita membatasi diri, kemudian kesimpulan-kesimpulan yang bersifat masih subjektif sekali, ini kan sama dengan membuat kesimpulan-kesimpulan yang salah tentang pengetahuan. Sains tetap berpegang pada sains tetap ada ujungnya. Ujungnya sains itu hanya apa yang nampak, apa yang bisa diselidiki, apa yang bisa dikenali secara empiris. Ada ujungnya. Jelas, sains nggak berani memasuki wilayah-wilayah yang tidak berujung. Dan tugas saya memang di sana. Padahal secara spiritual semua yang ditemukan oleh sains sudah diketahui oleh orang-orang spiritual di masa lalu. Orang-orang spiritual sudah mengatakannya, tapi tidak dipahami oleh orang-orang yang belum kenal. Orang-orang spiritual selalu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari sang kamu. Perkataan itu kan sederhana sekali. Bahwa apapun yang ada di alam semesta ini tergantung pada prasangka kita. Dan ini jauh sekali ditemukan statement spiritual semacam ini. Dengan ditemukannya fisika kuantum itu satu bukti bahwa memang alam semesta ini akan mengikuti prasangka kita. Kalau kita berprasangka buruk, maka buruklah yang terjadi. Kita berprasangka baik, maka baik yang terjadi. Sehingga yang membuat kita mengalami buruk dan baik siapa ya penyebabnya? Bukan Tuhan kan? Tapi orang-orang ateis sekali mengejek. Seolah-olah Tuhan yang menciptakan neraka dan surga. Ini karena keterbatasan pengetahuan mereka. Ya, ini ya, untuk bisa mewujudkan apa yang yang kita inginkan itu. Kita kan seperti yang dia sampaikan, kita kan yang menguasai kan kita ya. Kita diberi kuasa. Ya otomatis kita harus memahami mana wilayah kekuasaan kita. Dan kapan kita punya kuasa. Dan kapan kita tidak punya kuasa. Tidak setiap waktu kita punya kuasa. Oh iya, ada waktu kita di mana berkuasa dan ada waktu kita tidak harus berkuasa. Sampean punya kuasa untuk menanam pohon apa saja. Berkuasa enggak? Berkuasa. Artinya sampean bebas. Tapi pada saat pohon-pohon itu berbuah, sampean tidak punya kuasa untuk menolak buahnya. Ya. Paham sampai. Oleh karena itu yang harus sampai waspadai adalah ketika menanam. Apapun yang sampai tanam berbuah. Kita punya kebebasan untuk menanam apa saja. Pasti. Itu ilmu pasti. Tapi kalau tanaman ini, kalau itu sudah menjadi sebuah tanaman, alam tetap memberi peringatan kepada sampean. Kalau tanamannya itu salah, maka dia akan memberikan kegelisahan pada sampean.
tandanya. Iya. Maka ketika tanaman itu salah, dia akan melahirkan kegelisahan. Kegelisahan itu sendiri adalah sebuah peringatan buat kita. Ada yang salah. Kapan kita mulai nanam? Pada saat kita berpikir, saat itulah kita mulai menanam benihnya. Maka pada saat kita mengalami kegelisahan, ada yang salah dengan pikiran kita. Ada yang salah dengan perkataan kita. Ada yang salah dengan perasaan kita. Dan ada yang salah dengan perbuatan kita. Jadi mulai dari pikiran, dari perasaan, perkataan, sampai ke perbuatan. Oleh karena itu, ya setiap kita menanam kebaikan, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Agar tanaman tadi tidak berbuah yang membuat kita terikat, maka berbuatlah baik semampu yang kita lakukan, sebaik mungkin. Tapi kemudian lupakan dan jangan berharap apa-apa dengan kebaikan yang telah kita lakukan. Ketika kita berbuat baik dengan tujuan tertentu, itulah karma. Apakah berdoa itu juga sama dengan menanam? Seperti yang bilang, berpikir saja sudah menanam, apalagi sudah keluar jadi doa. Mulai dari berpikir sampai berdoa dan berbuat, karena itu bersifat menanam. Ya. Tanaman itu bisa tumbuh subur atau tidak. Tapi kenapa ada, ya tadi yang saya sampaikan, ada doa-doa, kenapa yang merasa kita itu tidak ini ya? Tadi yang kan bilang kalau kita menanam pasti akan tumbuh. Ya. Iya. Tergantung tanaman kita. Kita tanam di tanah yang subur atau tidak. Kemudian biji yang kita tanaman benar atau tidak. Kemudian kita menanamnya intens atau tidak. Perawatannya bagaimana. Berarti kan tidak sesederhana. Tidak sesederhana itu. Yang membuat tidak sederhana karena manusia banyak keinginannya. Harusnya itu Iya, bagaimana? fokus pada satu hal. Kalau kita sedang menanam satu pohon, maka tanamlah pohon itu sampai berbuah. Tidak usah yang lain-lain. Iya. Makanya manusia itu sering digambarkan sebagai Arjuna. Arjuna adalah tokoh yang diandalkan dalam perang Bratayuda. Itu adalah pikiran manusia. Arjuna seringkali dijuluki sebagai sang pemanah. Seorang pemanah dengan anak panahnya yang satu ini, dia hanya punya kemampuan fokus pada satu hal. Ketika di depan matanya ada 10 sasaran, kira-kira bisa nggak membuat dia fokus? Dan manusia kadang-kadang mungkin mana dulu, mobil dulu, apa rumah dulu, apa istri dulu, apa dokter dulu. Oh harus jadi dokter dulu, nanti kalau jadi dokter, ini kan ada sistemnya juga. Tapi orang kan pengen semua kalau bisa, kelamaan satu persatu. Di sini kesabaran dibutuhkan, sama sabarnya sebagai seorang pemanah. Untuk mampu memilih sasaran yang tepat. Kita bisa ibaratnya mengintervensi enggak dia? Oh ini saya maunya cepat, begitu ya? Bisa. Makanya ada tanaman yang cepat, ada tanaman yang tidak cepat. Ada yang instan malah. Semua punya kekuatan tergantung pada alamnya. Tanaman yang kuat otomatis dia tanaman yang butuh tahunan juga. Manusia punya intervensi. Caranya bagaimana? Ya, kalau kita berbicara tentang cara, ya berarti di sana harus mengenali pola. Otomatis kita harus mengenali hidup kita sendiri. Kita harus mengenali kapan kita gagal, kapan kita berhasil.
Mengapa kita gagal, mengapa kita berhasil. Kita harus tahu penyebab dari kegagalan dan penyebab dari keberhasilan. Dan untuk mengenali ini, ya jelas butuh fokus. Kita bisa mengenali kehidupan ini tidak harus lewat diri kita. Kita bisa mengenali kehidupan ini lewat orang-orang yang sudah melaluinya. Di sanalah kita bisa membagi cerita, berbagi pengalaman, sehingga kita bisa mengikuti sehingga kita bisa mencapai keberhasilan ketika kita mengikuti orang lain yang sudah berhasil. Tapi memang disebut tidak semudah itu, maka sebutan itu juga sama, tidak sesulit itu. Karena kemudahan dan kesulitan semuanya wilayah pikiran. Manusia kalau belum pernah mengerjakan, maka yang muncul adalah keraguan, ketakutan. Tapi kalau sudah mulai melakukan penerapan, maka kejelasan demi kejelasan itu akan muncul. Terus saya kan pernah ingin dia sampaikan, Iya. kalau sebenarnya manusia itu tidak punya esensi, tidak ada tidak ada. Ya, sesungguhnya manusia itu hanya bakat. Oke, sampaikan yang tadi. Ya, hanya bakat. Manusia itu hanya bakat. Sama dengan menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi Buddha, itu bakat. Menjadi orang yang tercerahkan juga bakat. Kalau kita memiliki atau mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi yang mampu mengembangkan bakat kita sampai ke titik yang paling sempurna, ya kenapa tidak? Manusia tidak percaya dengan yang dianggapnya nggak masuk di akal, maka dia dibatasi oleh kepercayaannya, dibatasi oleh keyakinannya. Yang nggak jadi masalah, atau hanya satu orang, dua orang saja. Ketika dia ngajak orang lain juga nggak jadi masalah. Setiap orang akan mendapatkan resiko yang diambilnya sendiri. Setiap orang punya keputusan sendiri, setiap orang akan mendapatkan surga atau nerakanya sendiri. Kalau kita berbicara surga dan neraka itu bukan berbicara tentang tempat. Itu keadaan. Keadaan di mana kita tidak punya ketakutan sama sekali, tidak punya kesedihan sama sekali, itulah surga. Di mana kita fokus hanya di saat ini dan sekarang. Itu surga bukan sesuatu tempat yang akan kita dapatkan nanti. Itu kan cerita-cerita dari orang-orang agama. Orang-orang agama telah mencemari nama surga. Sama dengan keheningan, kemerdekaan. Keheningan dan kemerdekaan itu bukan sesuatu yang harus kita cari. Keheningan dan kemerdekaan adalah keadaan kita yang sebenarnya. Keadaan manusia yang sebenarnya itu merdeka. Keadaan manusia yang sebenarnya itu hening. Yang membuat manusia tidak merdeka karena pikirannya. Yang membuat manusia itu bising, kemerungsung, orang Jawa bilang, itu karena pikirannya. Seperti yang bilang tadi, pikiran adalah sumber kerusakan. Buddha seringkali menyebut pikiran itu sebagai kerusakan. Pikiran adalah kerusakan. Dan manusia disadari banyak yang terkontaminasi oleh pikiran. Dan menjadi pikiran itu sendiri. Dan ketika yang berbicara tentang pikiran semacam ini, seolah-olah yang ini kontra pikiran, seolah-olah yang ini kontra ilmu pengetahuan. Tidak. Yang hanya menyadarkan orang agar mampu menyadari dirinya bahwa kita ini bukan pikiran. Kita harus bisa membatasi diri antara diri kita dengan pikiran kita. Selama ini manusia tidak sadar kalau yang selalu mengaku sebagai aku adalah pikiran itu sendiri. Maka yang disebut diri adalah pikiran itu sendiri. Sehingga Buddha menolak terhadap diri-diri yang terbangun karena pikiran ini.
maka orang akan mencapai kebenaran, orang akan mencapai tercerahkan ketika dia bebas dari diri. Itu ajaran Buddha.